Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan ini, para hadirin, teman-teman sekalian, jangan lupa like and subscribe YouTube kami. Pada kesempatan ini saya akan sharing dan berbagi kepada teman-teman sekalian seputar salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi ini, yakni bersabar dan ikhlas. Teman-teman sekalian, di dalam kehidupan di muka bumi ini yang patut dan perlu kita junjung dalam kehidupan di muka bumi ini adalah kesabaran. Karena tentunya diri kita, hidup kita, mati kita, kehidupan kita di muka bumi ini hanyalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang penting untuk kita miliki adalah bagaimana dalam kehidupan di muka bumi ini kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas agar kehidupan di dunia ini menjadi lebih damai dan menjadi lebih tentram. Karena kunci kehidupan, apapun persoalan dalam kehidupan kita, ketika kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, maka tentunya akan menjadi hal yang sangat penting dalam berbuat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang sabar disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengalami musibah, cobaan, apapun bentuknya, ketika kita barengi dengan kesabaran, keikhlasan, maka insya Allah segala masalah kita akan senantiasa terselesaikan. Bukankah kehidupan kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita punya persoalan dalam berumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan keturunan, dan begitu banyak persoalan-persoalan di muka bumi ini, maka kita tentunya harus menjaga diri kita agar kita selalu senantiasa bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan sepenuhnya harta kita, nyawa kita, keturunan kita, pangkat kita, dan jabatan kita hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang kami banggakan dan kami hormati, semoga dalam diri saya pribadi dan para teman-teman memegang dua kunci tadi, adalah sabar dan ikhlas. Tentu kita masing-masing punya masalah, dan tentu kita masing-masing punya persoalan-persoalan di kehidupan di muka bumi ini. Maka kita harus menjaga agar kita selalu bersabar dan terus bersabar dan ikhlas dalam menghadapi persoalan kehidupan di muka bumi. Kenapa kita harus bersabar? Karena kehidupan di muka bumi ini adalah bukan milik kita. Kita hanya dititipkan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, menjalankan segala amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan keturunan, kita bersabar untuk mendidik dan menjaga dan merawatnya. Dan bagi yang belum punya keturunan, tentu diberikan kesabaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menitipkan amanah kepada kita. Maka tentunya kita harus terus bersabar dan berusaha dan berikhtiar agar selalu senantiasa berdoa hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah ketika tidak memberikan keturunan pada satu individu, maka
ada amanah yang lain yang diberikan kepada kita. Mungkin orang tua yang harus kita jaga, ibu kita, ayah kita, sanak saudara keluarga kita, tetangga kita, dan sahabat-sahabat kita. Harus kita selalu jaga amanah ini, agar kita selalu bersabar dalam menghadapi segala musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tentu akan menyayangi hambanya ketika hambanya diberikan amanah dan terus bersabar dan ikhlas, hanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya semata-mata dengan kesabaran ini, maka tentu kehidupan kita insya Allah akan selalu bahagia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita bahwa orang yang sabar disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ada yang bertanya, apakah kesabaran itu ada batasnya? Ya, kesabaran itu tidak ada batasnya. Jadi kita terus bersabar dan terus bersabar. Ketika kita punya cobaan, maka kita akan berusaha untuk bersabar. Sampai sejauh mana pengetahuan kita, pengalaman kita dalam menghadapi persoalan-persoalan. Semakin tinggi pohon, semakin besar goncangan anginnya. Maka semakin tinggi pohon, maka pantulan-pantulan angin yang menyeretnya itu akan semakin kecil. Oleh karena itu, semakin kita kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini, maka kita akan menjadi kuat seperti layaknya pohon yang sangat kokoh. Dia akan terus menjaga dirinya, menjaga sehingga dia tidak tumbang. Maka ketika goncangan angin yang sangat kuat, goncangan masalah yang sangat kuat, kita tidak akan mampu menghadapinya, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah dan bersabarlah dan teruslah ikhlas, maka insya Allah semua persoalan-persoalan di muka bumi ini kita bisa hadapi. Terus bagaimana dengan kehidupan diri kita yang selalu senantiasa begitu banyak cobaan-cobaan, tapi kita tidak mampu menghadapinya? Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita pernah ditanya, bagaimana ketika ada persoalan-persoalan negara yang dihadapinya? Ketika orang tua kita masih hidup, bertanyalah kepada mereka, bertanyalah, mintalah doa-doa dari mereka, karena orang yang paling dekat untuk memecahkan segala persoalan kita, yang paling cepat diijabah doanya adalah orang tua kita atau ibu kandung kita. Bertanyalah, minimal mendekati dan berbincang dan melakukan suatu transformasi energi, maka insya Allah walaupun tidak menceritakan masalah-masalah kehidupan kita, ada transformasi energi yang telah menyatu dalam dirinya, insya Allah masalah itu akan terselesaikan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Teruslah bersabar dan ikhlas dalam menjalaninya. Bagaimana ketika kita selalu perasaan kita merasa miskin, perasaan kita kekurangan, tidak cukup dan sebagainya, begitu banyak hutang, begitu banyak apa-apa. Apakah kita harus bersabar? Ya, kita harus terus bersabar dan terus bersabar, karena kesabaran menjadi kekuatan dalam diri kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam sanubari jiwa kita tidak ada kesabaran, maka kehidupan kita tidak menjadi tentram. Cara memecahkan masalah tidak akan bisa terlewatkan. Insya Allah ketika sifat kesabaran ini, Allah selalu menepati janjinya bahwa orang yang sabar akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi adik-adik yang punya masalah dengan ujian, punya masalah dengan perkuliahan, punya masalah dengan tugas-tugas, dengan dosen, masalah skripsinya dan sebagainya, maka teruslah bersabar dan terus bersabar dan terus bersabar, bersabar dan terus bersabar, dan ikhlas dalam menjalaninya. Insya Allah di balik semua itu ada hikmahnya. Di balik semua itu ada hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan kebaikan. Karena Allah sangat sayang sama kita, maka Dia telah memberikan suatu pelatihan-pelatihan dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, para adinda dan para guru yang terutama pribadi saya,
Semoga menjadi orang-orang yang terus bersabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Tentu begitu mudah mengucapkan secara lisan, tapi mempraktekkan sangat-sangat berat. Maka kita harus selalu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang menjadi harapan kita, menjadi cita-cita kita di muka bumi ini bisa terlaksana dan tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbohong. Allah Subhanahu wa taala selalu menepati janjinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita, membesarkan kita, memberikan kita kehidupan yang sangat-sangat banyak sekali? Maka tentu kita harus bersyukur, sehingga dengan rasa syukur dan kesabaran itu, maka lahirlah keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Masih banyak orang-orang di luar sana yang masih kekurangan. Kita bisa melihat ke bawah, masih banyak orang-orang tua yang kehilangan ibunya, anaknya, kehilangan hartanya, kehilangan apapun. Maka kita melihat itu, bahwa kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu semangat dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan ini. Dan ingat, kita harus selalu fokus, terus fokus, komitmen untuk terus bersabar dan terus bergerak dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi keikhlasan. Maka insya Allah segala urusan itu sangat mudah untuk kita jalankan. Para pendahulu kita yang telah mendahulu kita, mereka bersabar berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masa hanya perusahaan pribadi kita tidak sanggup untuk menjalaninya? Insya Allah kita pasti akan bisa melewatinya. Para tokoh agama kita, tokoh pendidik kita, tokoh-tokoh yang lain, tokoh bangsa kita mampu memecahkan persoalan-persoalan umat. Urusan pribadi kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Bagaimana dengan urusan-urusan negara, urusan-urusan yang lain, pendiri, kontim padat, dan sebagainya, itu mampu mengucapkan urusan-urusan besar. Mungkin menurut kita urusan itu besar, tapi menurut orang lain dengan kacamata intelektual yang dimiliki, kacamata pengalaman, kacamata kesabaran yang dia miliki, terus berbuat dan terus berbuat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya. Ada yang bertanya, saya punya banyak kekurangan dalam hal segi keilmuan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 1 kali 24 jam. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk berpikir. Dan insya Allah kekuatan itu, waktu itu, semua orang punya waktu yang sama. Tetapi bagaimana memaksimalkan waktu itu dan terus berikhtiar dan bersabar dan ikhlas, insya Allah kehidupan itu akan kita pasti lewati. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Para pendahulu kita, tokoh-tokoh bangsa kita bisa mampu melakukan itu, kenapa kita tidak bisa? Tentu kita juga akan mampu bisa berbuat dan berbuat, insya Allah menjalaninya dengan penuh rasa ikhlas dan sabar. Innallaha mahas sabirin. Sesungguhnya orang sabar disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran ini kita bisa menjalani kehidupan kita dengan maksimal. Jangan terus melihat ke belakang, tapi lihatlah hari ini dan di masa akan datang, insya Allah kita akan pasti bisa melewatinya. Jadikan hari-hari yang dulu sebagai pelajaran bagi kita. Kita simpan memori itu, kita filter, dan kita lewati dengan maksimal. Insya Allah semua persoalan itu bisa diselesaikan. Kuncinya adalah bagaimana kita bersabar, terus bersabar. Apakah kesabaran tidak ada batasnya? Tidak. Teruslah bersabar dan terus bersabar. Ketika saya mengulangi kata-kata ini, bersabar. Tidak boleh berhenti. Yang berhenti itu sampai napas kehidupan kita. Sampai kita diambil dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih napas itu ada, maka napas itu harus terus bersabar dan berikhtiar kepada Allah semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita terus berselawat dan berikhtiar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan sabar, kekuatan ikhlas, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya. Insya Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hambanya jalan keluar. Karena ingat teman-teman sekalian, para saudara, para adik-adik sekalian yang berbahagia, bahwa insya Allah ketika kita punya masalah, kita coba belajar
beberapa tahun yang silam, bagi yang sudah berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu ada kecil itu terus belajar dan terus belajar. Mereka belajar bersabar sampai dia naik, sampai besar, sampai dewasa. Karena mereka terus bersabar, insya Allah waktu telah akan menyelesaikan segala persoalan. Ingat teman-teman sekalian, waktu itu mampu menyelesaikan masalah. Alam mampu menyelesaikan masalahnya. Saya tidak punya solusi. Tidak, ingat, Anda tidak bekerja dengan sendirinya. Ada kekuatan yang lain yang bisa memecahkan persoalan itu. Ada kekuatan yang tidak bisa kita indrai, itu mampu memecahkan masalah kita. Sebagai salah satu contohnya, Anda punya hutang, sudah deadline, tapi Anda berpikir ini tidak akan mungkin ada rezeki. Tidak, Anda harus terus bertindak, dan terus bersabar untuk melewatinya. Insya Allah, alam akan membantu kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertawakal ilallah. Baiklah teman-teman sekalian, saya akhiri channel saya pada kesempatan ini. Silakan jangan lupa like and subscribe. Semoga kita akan bisa berjumpa kembali dalam narasi-narasi yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.